karakter building, di mana karakter itu yang diutamakan gitu ya. Mulai daycare sampai dengan TK, layanannya ada 3 layanan, mulai daycare, KB, dan TK. Semuanya mempunyai moto karakter building gitu. Dan bagaimana supaya sinkron antara sekolahan dan rumah itu bagaimana sinkron. Tiap guru memiliki G-Drive yang setiap harinya di video lalu dikirimkan melalui G-Drive. Dari situ setiap hari ya melalui G-Drive. Jika memang tidak bisa mengirimkan lewat G-Drive, maka boleh berupa foto yang dikirimkan ke gurunya langsung untuk dibuat catatan. Kan sekarang pencanangan 7 kebiasaan anak hebat itu kan juga ada rekom ya, ada rekodnya terus secara tertulis gitu, ada jurnalnya dan sebagainya. Dan guru itu diwajibkan sama kepala sekolahnya untuk merekam semua laporan yang dari wali murid. Dan alhamdulillahnya setiap saya supervisi itu memang kepala sekolahnya melaporkan ada peningkatan signifikan. Tadinya tidak seperti itu. Tadinya itu saya dulu itu saran saya, mereka guru-guru mengeluh karena memorinya kepenuhan karena banyak wali murid yang mengirimkan video langsung ke WA dan sebagainya. Akhirnya kenapa nggak di G-Drive aja per kelas, saya bilang gitu. Akhirnya dibuatlah seperti itu sesuai saran saya, dan ternyata kepala sekolahnya melaporkan bahwa iya ada peningkatan signifikan, bahwa sekarang anak-anak dalam perilaku anak-anak pun juga ada perubahan saat masuk ke dalam pagar pun sudah 5S sudah diterapkan. Terus salim sama bu gurunya itu juga sudah diterapkan, menyapa teman dan sebagainya itu juga sudah diterapkan. Itu sudah terlihat sederhana. Dan 4 kata sakti pun selalu diulang-ulang di sana. Jadi kalau ada anak yang melewati temannya sebaya, tidak bilang permisi, mereka sudah ke tempat semula. Gitu gurunya. Jadi saya setiap kali, oh iya memang, pada saat anak-anak berbaris cuci tangan gitu umpamanya, hal sepele ya, berbaris cuci tangan umpamanya, ada yang anak-anak merombol gitu, suruh kembali lagi ke barisan yang paling belakang. Nanti ada lagi yang seperti itu, suruh lagi kembali gitu. Terus nanti kalau dia ada yang melakukan kesalahan, umpamanya tidak bilang minta atau gimana itu, ayo dipatik gitu. Jadi melatih disiplin dan tanggung jawab juga mungkin ya dari hal-hal tersebut. Dan saya itu melihatnya sekarang semakin banyak sekitar sampai menolak murid gitu ya. Sekarang 750-an murid lah dari daycare sampai TK itu, yang tadinya hanya 200-an sekarang sekitar 700-an, karena menerapkan karakternya memang lebih ditonjolkan daripada akademiknya. Ternyata secara karakter, setelah menonjolkan karakter, akademiknya mengikuti. Dan laporan itu tertulisnya dilaporkan per 3 bulan sekali. Gitu. Tetapi guru-gurunya tiap hari tetap mencatat untuk hal-hal penilaian sebagainya tetap. Mungkin itu Bunda. Jadi ini kegiatannya orang tua mengirim, ditugaskan orang tua harus punya kewajiban untuk mengirim setiap hari atau bagaimana Bu? Betul. Jadi agar sinkron antara sekolahan, penerapan di sekolahan seperti cuci baju umpamanya. Kalau anak-anak high level kan selalu minta tolong pembantu, baby sister dan sebagainya kan gitu. Iya betul. Nah, sedangkan anak-anak di sekolahan diajak untuk mencuci baju sungguhan gitu loh. Karena areanya di kota besar, jadi mencuci baju sungguhan. Mereka pun ada yang bilang, ih jijik bunda jijik. Saya pernah mau video itu, ih jijik bunda jijik, bilang gitu. Mereka nggak terbiasa untuk mencuci baju masalahnya. Ada yang mencuci piring aja mereka, ih kotor bunda kotor gitu, itu gurunya itu. Makanya untuk
untuk apa namanya mensinkronkan dengan orang tua di rumah. Orang tua di rumah tiap hari harus punya kewajiban. 7 kebiasaan anak jam 7, jam 8 sudah harus tidur gitu ya. Kalau jam 8 tidak tidur ada tidak dikasih bintang besoknya gitu. Ada reward bintangnya. Gitu benar. Oh, benar menerapkan bintang ya? Ya, jadi siapa yang menerapkan sesuai dengan listnya itu mereka mendapatkan bintang. Kalau enggak siapa nanti kalau bintangnya yang paling banyak siapa boleh deh dikasih reward seperti apa, entah nanti anak-anak boleh menyanyi ke depan ataukah anak-anak boleh membagikan kue yang dari gurunya itu boleh gitu. Rewardnya macam-macam nanti gitu. Jadi orang tua karena orang tua yang high level itu malah lebih kritis ya ke guru-gurunya yang kritis gitu loh daripada tuntutannya tuh lebih high gitu, anaknya harus seperti ini, anaknya harus seperti ini gitu loh benar. Jadinya kan gurunya juga, kepala sekolahnya juga memiliki program-program yang aduh aku bilang gitu, aduh kalau untuk kita yang masih di menengah ke bawah gini aduh cok gitu gitu bunda. Mungkin itu bunda yang di sini ada perbedaan pendapat dari saya dan Bunda Din. Perbedaan perbedaan penerapan juga sama Bunda Din. Kenapa saya tadi merasakan itu kurang efektif? Karena itu orang akan merasakan akan ada beberapa orang yang merasakan itu beban seperti itu kan. Nah, ternyata Bunda Din menerapkan reward. Ada reward. Nah, metode yang selalu kami gunakan selama ini, kami tidak menggunakan reward. Jadi tidak ada bintang 1, tidak ada bintang 2, tidak ada bintang 3. Jadi kami tidak ada poin di tempat kami seperti itu. Karena prinsip kami kalau menggunakan itu, dia akan mengerjakan untuk itu seperti itu. Nah, ini yang akan menghasilkan pekerja-pekerja seperti apa namanya ya? Pekerja-pekerja ketika mereka dewasa gitu, yang sudah terjadi seperti itu. Ketika dia dewasa, dia akan mengerjakan tugas dari bosnya misalkan itu demi upah gitu kan. Ada nggak nih uangnya, bisa nggak nih dikerjakan gitu, biasanya gitu kan. Di situ poin perbedaan saya dengan Bunda Din di sini. Jadi saya memang di tempat kami membiasakan tidak menggunakan reward agar nanti ketika dewasa dia bisa mengerjakan sesuatu karena dirinya sendiri, berdasarkan kemauannya sendiri. Nah, di situ konsep Montessori yang selalu kami gunakan seperti itu. Nah, tapi ada memang di tempat lain yang menggunakan reward seperti Bunda Din. Apakah itu salah? Tidak masalah. Tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Tidak masalah. ya, tapi hanya metode yang berbeda. Karena karakter budayanya ya bunda. Jadi iya, betul. Ada lembaga yang binaan saya pun juga saya terapkan itu nggak bisa juga gitu loh, nggak bisa apa yang kita harapkan gitu lah. Jadi memang karakter budaya dari orang tuanya juga sebenarnya sih kalau mau tahu. Tapi metodenya yang berbeda. Apa metodenya salah? Tidak ada yang salah seperti itu. Metode yang saya gunakan bisa, metode Bunda Din bisa gitu. Jadi tergantung apa kesepakatan awalnya dengan orang tua seperti itu. Apakah poin ini digunakan untuk apa gitu, dan satunya poinnya seperti apa gitu. Jadi memang bisa digunakan masing-masing, dan itu jawaban saya tidak efektif karena itu, dan jawaban Bunda Din efektif karena itu. Jadi teman-teman bisa berdiskusi tujuannya di mana gitu, tujuannya apa dan memulainya karena apa. Enggak. Kalau aku setuju Miss Upah. Enggak. Jangan. Takutnya jadinya kebiasaan. Kalau Bunda Alfi tadi di tempatnya menggunakan bintang juga atau tidak? Kebetulan tidak sama seperti yang Ibu katakan tadi, karena kita membiasakannya untuk
dengan kemauan mereka sendiri. Iya. Kalau anak gak mau, tetap kita akan usahakan supaya mau. Tapi kalau benar-benar gak mau, ya udah. Karena tujuannya hadiah, bukan karena Iya, tujuan Iya pengen. betul, kalau di tempat Montessori biasanya memang seperti itu. Tapi pengalaman saya di Kipina, pengalaman saya ketika di Kipina itu mereka tidak menerapkan poin ke anaknya langsung, tapi mereka memberikan apa namanya itu piala, semacam piala. Misal minggu ini anaknya mendapatkan piala ini, tapi bukan ke anaknya gitu. Jadi orang tuanya yang disemangati. Jadi lebih ke penilaian ini orang tua yang fokus. Jadi anaknya tidak ikut fokus ke nilai seperti itu tuh. Seperti itu. Kalau di Kipina di tempat saya. Jadi selama di sekolah dia tidak diterapkan kamu udah ini dapat bintang 1, ini dapat bintang 2, ini udah lagi tidak. Jadi orang tuanya yang diberikan anak ini minggu ini mendapatkan piala yang ini, misalkan pialanya apa gitu. Misalkan piala sudah bisa mandiri dalam mengambil apa gitu. Tapi orang tuanya yang tahu. Jadi anak kita tidak kita berikan pujian itu ke anak langsung, tapi orang tuanya. Nah ada juga tempat yang seperti itu. Ada yang mengatakan bintang, ada yang tidak sama sekali, dan ada hanya orang tuanya saja. Kalau salah dikit aja kita. Gimana Bu Novi? Iya, dan kalau di saya biasanya ketika anak udah melakukan sesuatu itu suka dibilang kayak terima kasih ya hari ini sudah melakukan ini gitu. Ini anak gue harus bisa baca aja. Iya, seperti itu. Iya, tapi bukan dengan salah satu karakter, tapi kan, tapi lebih ke lebih ke Iya, betul. komunikasi. Lebih ada komunikasi. Terima kasih sudah melakukan ini. Terima kasih ya sudah bantu Miss tadi gitu. Iya, betul. Terima kasih sudah membantu Miss memindahkan ini ke tempatnya gitu biasanya. Iya, kayak gitu. Baik. Wah, kita sudah di jam 38. Apakah ada? Oh, Gak keras. sudah jam 38. Nanti kita kena skip nih pembahasan minggu depan. Izin share screen. Kenapa tuh? Terus mau apa? Mau share screen katanya. Kita tanya mana? Share screen saya apa terlihat? Emang masih belum. Saya nggak ada. Belum ulangi. Ulangi. Gue ulangi. Penambahan. Baik, minggu depan kita akan membahas mengenai mana itu? Udah. Bu foto. Fotonya. Enggak, fotonya tadi ada di mana? Apa? Yang moto. Oh, pengen foto. Itu ke kelompok apa pribadi? Kelompok lagi. Kelompok lagi. Kata lagi enggak tuh pertanyaannya? Coba tanyain buat Minggu depan kita akan membahas mengenai mengidentifikasi komponen dan fungsi komunikasi dalam pendidikan anak usia dini. Nah, berarti kita bagi lagi ya kelompoknya, diacak lagi ya Bun ya? KRPS. Oke. Ini apakah terlihat Bun? Terlihat. Oke baik. Minggu depan kita akan mengidentifikasi komponen komunikasi dan fungsi komunikasi dalam pendidikan anak usia dini. Jadi minggu depan kita akan menggunakan keyword ini, keywordnya komponen komunikasi dan satunya fungsi komunikasi.
eh, kelompoknya diacak lagi ya Bun ya. Jadi yang satu kelompok kemarin tidak dengan kelompok itu, jadi keacak. Minggu depan kita akan presentasi satu kelompok, kemudian presentasi kelompok kedua, baru kita buka pertanyaan. Apa sih? Perkenalkan kelompok dulu, terus habis itu perkenalan ya. Hey. Iya. Kiranya cuma literasi doang kan? Iya. Baik, apakah sudah dicatat? Kan pernah waktu itu yang tugas di IPP itu izin. Kelompoknya mana tuh? Bikin sendiri. Tapi diajak. Bikin sendiri berarti tidak diajak. Ya sama. Tapi kan bikin sendiri. Lagi bikin sendiri. Ibu maaf, ini kelompoknya kita buat sendiri atau nanti diajak sama ibu? Boleh teman-teman yang ini, teman-teman yang acak. Nanti presentasinya juga akan ditampilkan PPT juga gitu Bu? Oh iya. Betul. Tapi karena terlihat hari ini fokusnya berbeda ya. Jadi untuk perkembangan anak tadi ada PowerPoint yang tidak masuk, kemudian untuk landasan tadi lebih ke umum, jadi mohon difokuskan lagi menurut keyword yang saya berikan. Jadi keyword yang saya berikan apa, mohon untuk fokus membahas itu seperti itu. Google Drive ini ada Google Drive itu ngumpulin tugas apa itu? Mandi, nah jadi geruk. Nah itu apa buat apa? Tanya langsung aja. Apa yang Google tadi? Nih ibu ini kirim ini Atau kalau memang bingung mana kelompoknya. tugasnya kumpulin di sini kah atau apa? Nanya aja Bu, Google Drive untuk mengirim tugas atau untuk apa? Kamu yang ngomong. Iya, gimana? Ini aku nggak mudah. Oh iya, Ibu. Pengumpulan tugasnya Bu di kelompok. Iya. Mau tanya itu untuk Google Drive itu untuk ngirim tugasnya ke situ Bu ya? Tugas yang kemarin. Oh, tugas yang kemarin. Kalau tugas yang buat minggu ini Iya. dikumpulkan sebelum presentasi juga atau pas presentasi aja Bu? Iya, waktu presentasi aja. Oh, berarti tidak usah dikirim dulu Bu ya? Berarti yang hari ini aja dikirim ke situ Bu ya? Iya, yang hari ini aja. Oh, iya. Jadi sama seperti hari ini kita perbaiki bersama dulu, Oh, iya. kemudian baru kita kumpulkan ke dalam drive. Oke, Sama minggu depan iya, juga iya. kita bahas dulu baru kita. Oh, iya. Ya. Terima kasih Bu ya. Nah, baik. Jadi jadi tugas saya itu bukan yang tugas yang teman-teman akan mengerjakan fokus mengerjakan itu baru minggu depannya kita apa lagi namanya presentasikan, tapi kita diskusikan dulu baru kita buat dan dikumpulkan seperti Presentasi sama aja kan buat presentasinya bikin PPT juga. Nanti buat perbaikan. Soalnya tadi kita belum siap. Karena komunikasi itu sebenarnya cuma kemarin ngasih doang baik. Kalau bingung mengenai apa namanya pembagian kelompoknya bisa 3 orang dari perkembangan anak usia dini itu pindah ke landasan teoritis, kemudian 3 orang dari landasan teoritis pindah ke perkembangan anak usia dini, bisa seperti itu. Baik Bu ya, nggak apa-apa ya itu aja. berarti 3 orang. Jadi nanti dipindah. Tapi sekarang ada ini ya, sekarang kita 13 orang ya. 14. 14. Oh, 14. Iya, pas jadi 77. Berarti sekarang oke, baik. Ya 77. Khusus kelas ini khusus PAUD aja kan ya Mbak Nok?
Kenapa? Khusus PAUD aja kan, yang kelasnya Bunda Ulfa. Iya, khusus PAUD. Ya betul Bu, hanya PAUD. Berarti Oh, ada yang gabungan ya? Iya ada. Pak Imam, Pak Doni gabung. Oh iya. Iya. Sama saya jarang Sebagian fokusnya udah kebagi. kampus jadi juga tidak tahu kalau ada yang gabung. berarti anu ya, hanya 14 orang ini ya, Mbak Nov. Iya, hanya 14 orang saja untuk mata kuliah Bu Ulfa. Ya wes ya, dioplos aja kita berdua kelompok tadi. Iya, siap. Bunda Din belum masuk list ya, list nama di semester 1. Katanya Bu Maya masih diproseskan untuk NIM-nya. Jadi belum bisa masuk ke online-nya tuh. Baik. Absen. Oh, buat yang khusus. Iya tanyain ke Mbak, katanya tuh absennya Bu. Ini mahasiswa keludupan ya. Selalu unikan. Kalau nggak, saya aja lupa beneran Bunda Ulfa, saya lupa kalau pernah daftar ke Unimar. Kalau nggak di WA mungkin saya sudah nggak ingat lagi. Oh pantas, jadi minggu lalu tidak ada. Iya, makanya Bu Maya bilang, Bunda, Bunda sudah masuk di pertemuan pertama. Enggak, kapan pertemuannya? Aku bilang gitu. Nah Bunda ini bilang gitu, kalau nggak diingat. Masya Allah. Tapi Bunda Din yang terjauh kayaknya nih di sini. Ya makanya itu saya kemarin di grup itu kan saling perkenalan gitu ya. Kayak ini aku hanya di Kota Malang sendiri nih, terus ternyata di Tangerang teman-teman semuanya ngumpul di kampus bilang gitu. Enak banget bisa ke kampus. Terus saya punya teman di Papua ingin masuk PG PAUD yang online, tapi ternyata tidak diterima di Unimar. Oh gitu. Kenapa Bu? Iya. Banget kali ya. Karena katanya harus ada beberapa pertemuan yang harus hadir di kampus. Nah, teman saya berat. Iya, UTS tuh ya. Oh gitu. Aku lagi ini, aku sebelum daftar itu kemarin katanya Bunda Niken, aku bisa nggak sih kita benar-benar online? Saya bilang gitu. Bisa Mbak Din, bilang gitu kan Bunda Niken. Terus benar bisa. Masalah, aku ragunya bukan masalah pertemuannya sih Bunda. Aku ragunya karena aku sudah ditolak beberapa kampus. Itu yang bikin aku ragu untuk melangkah lebih lanjut gitu loh. Nah kemarin ada tuntutan dari Kemendikbud kan, Bunda Din kan sudah kuliah di mana, di Australia tuh. Itu nanti kalau ijazah S1-nya didaftarkan di Indonesia nggak bisa sinkron kalau Bunda Din belum S1 di sini. Bilang gitu Kemendikbud. Terus gimana Pak? Saya bilang saya juga merambah di kementerian kan Bunda, jadinya kan repot juga gitu kalau saya nggak sinkron juga kan gitu. Makanya terus habis itu Bunda Niken itu yang ajak, nggak apa-apa bisa online kok, bilang gitu. Kalau ke kampus itu paling biasa sekali kalau ada perlu apa gitu ke kampus, tapi kayaknya kalau kayak Mbak Din nggak mungkin deh, bilang gitu. Mbak Din super sibuk dari Sabang sampai Merauke nggak berhenti, bilang gitu kan Bunda Niken. Nah terus gimana nanti kalau ada pertemuan gini-gini ya, bilang gitu. Nggak apa-apa, nanti bilang aja ke kaproknya, bilang gitu Bunda Niken. Oh, udah dibolehkan sama Bunda Maya. Oh, Alhamdulillah. nanti saya kurang pendekatan tubuh. Kalau saya tidak berhasil masuk. Dan itu di anak tadi. Dicoba lagi Bunda, katanya sih kata Bu Maya sampai bulan Oktober ini pembukaannya untuk yang online. Oh iya, oke. Terima kasih infonya, Bun. Sama. Cuma kurang. Karena kalau di Indonesia kan ijazah penting ya Bunda. Malam bisa. Iya kan, beda dengan di luar negeri. Di luar negeri kalau kita nggak punya skill nggak akan dianggap ada. Iya, di Indonesia saja ijazah itu bisa berlaku di pernikahan soalnya. Ya, makanya itu. Bentar lagi saya juga mau menikahkan si anak juga gitu. Apa namanya? Lihat ijazah juga, Bun. Ijazahnya orang tuanya juga. Ini ya. Siapa? Udah bisa. Oke, baik. Baik, untuk kelompoknya apa sudah dibuat? Belum.
WA buka WA. Catat is. Nah, aku diomongnya ini. Kalau sudah buat bisa nanti di-share di grup ya Bun ya. Jadi kelompok satu yang membahas mengenai komponen siapa dan yang membahas mengenai fungsi siapa. Oke, baik. Nanti saya share ya, Bu. Oke. Baik, karena kita sudah lewat jauh. Terima kasih sharingnya hari ini dan alhamdulillah banyak pandangan yang bisa didapat. Bahkan kita mendapat banyak pandangan juga dari Bunda Din, Masya Allah. Terima kasih teman atas sharingnya dari beberapa kasus itu. Semoga minggu depan banyak kasus yang berbeda lagi yang dapat kita bahas mengenai komunikasi efektif. Amin. Bener-bener upgrade loh, beneran upgrade. Nopi. Oh, kita share screen dulu. Nopi. Kita ini dulu buat absen sih, mohon maaf saya baru selesai. Silakan masuk ke layar, mari kita screenshot. Baik, 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih atas waktunya. Mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Yuyun apa Uyun? Uyun ya? Terus yang kedua. Baik, terima kasih atas waktunya. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umel. Yumel. Dah. Uswa. 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 Uswa terus. Uswa. Uyun. Kedengeran kan? Dian. Sudah kan? Judulnya. Sudah. Keluar dulu, belum keluar. Siapa yang sebenarnya screen? Diam dulu, belum keluar. Keluar. Keluaran dulu. Tuh, udah tuh. Kelompok satu tuh udah. Itu baik. Kelompok 1.